cerita istri kedua. Udah pelakor, selingkuh, perselingkuhan. Masih mumet mikirin perselingkuhan, mikirin pelakor. Terus ada lagi cerita nih istri kedua. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat gitu. Kok mau jadi istri kedua? Ya nggak boleh juga kita menghakiminya ya. Mungkin dia punya cerita tersendiri. Sini kita bahas ceritanya seperti apa gitu. Kok maulah jadi istri kedua? Nah, notabene-nya itu yang jadi istri kedua itu adalah orang yang paling menderita gitu. Karena apa-apa itu kita kan harus mengalah dari istri pertama. Karena kita posisinya istri kedua gitu. Yang ya ibarat kata itu ya kita cuman sekedar pelampiasan gitu. Kenapa Bunda kok berani ngomong seperti itu? Emang pernah ngerasain? Ya pernah lah aku jadi istri kedua. Sekarang jadi istri kedua. Pernah sih mengalaminya. Jadi cerita istri pertama dan istri kedua itu mah aku udah pernah alami. Jadi itu udah bukan hal tabu lagi yang perlu kita bahas. Yang jadi istri kedua itu ya deritanya itu ya kita harus banyak-banyak sabar. Itu harus banyak-banyak mengalah gitu. Mengorbankan perasaan kita gitu, yang belum tentu juga dipahami oleh si istri pertama. Ya kenapa mau gitu jadi istri kedua? Ya kan kita tidak tahu duduk persoalannya seperti apa. Kok dia mau lah jadi istri kedua gitu. Ya namanya istri ya tetap istri, mau istri pertama mau istri kedua. Cuman yang paling menderita itu ya istri kedua gitu. Oke lah istri pertama itu menderita karena diselingkuhi, dihianati, sakit hati dong. Tapi setiap suami yang berselingkuh atau suami yang menikah lagi itu dia kebanyakan gitu masih tetap memprioritaskan itu istri pertama gitu. Apa-apa itu karena di sana itu istri pertama itu kan ada anak, ada keluarga yang memang tidak semudah itu untuk dia lepas begitu saja, menyelesaikan masalahnya sebegitu-begitu dia menikah dengan istri kedua. Terus dia langsung bahagia, enggak semudah dan secepat itu. Ada tahapan-tahapan dan prosesnya yang harus dia lalui gitu. Ada harus bersih dulu dari si istri pertama karena dia harus memenuhi tanggung jawabnya entah dia ke anak-anak, keluarga besar gitu, dan masih banyak lagi cerita-cerita dramanya itu ya. Akhirnya si istri kedua ini harus banyak-banyak mengalah, harus banyak-banyak sabar. Bahkan malah ada yang jadi istri kedua itu nggak diakui negara atau malah cuma dinikahi siri, sembunyi-sembunyi gitu. Terlalu banyak dia mengorbankan perasaannya. Miris juga gitu sebenarnya kalau jadi istri kedua itu. Tapi banyak juga kok yang jadi istri kedua tapi dia happy, dia bahagia. Kalau dia bahagia itu biasanya kalau yang jadi istri kedua itu yang suaminya duda atau suaminya udah cerai. Itu pun masih tetap ada drama-drama kecil gitu dari anak-anak dan keluarganya. Biasanya anak-anak belum bisa terima ibu tirinya. Anak-anaknya juga keluarga atau mertua atau ipar-iparnya juga belum bisa sepenuhnya menerima si istri kedua ini. Apalagi kalau punya harta ya. Itulah di situ dramanya dimulai itu. Kalau punya harta gono gini yang didapat dari istri pertama, terus si istri kedua ujuk datang. Nah, itu disitulah konflik itu akan, karena biasanya keluarga atau orang tua atau dari pihak entah dari pihak si istrinya, istri pertamanya, atau dari si pihak suaminya itu yang tidak bisa menerima kok dia datang langsung tinggal duduk enak di situ, tinggal duduk menikmati gitu, tidak bersusah-susah payah. Nggak semudah itu, tidak semudah itu dia langsung duduk nyaman gitu. Banyak yang harus dia korbankan, banyak perasaan, banyak air mata yang harus keluar dulu. Itulah dramanya istri pertama dan istri kedua. Cerita istri kedua. Ayo komen di bawah kalian dari kota mana aja.